Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi hari Senin yang lalu, ya, tentang neraca atau posisi keuangan. Mohon maaf sebelumnya karena perkuliahan hari ini akan kita isi melalui video pembelajaran yang Ibu siapkan sebagai pengganti pertemuan online. Baik, untuk materi posisi keuangan atau neraca, Ibu akan mulai membahas mengenai bagaimana klasifikasi elemen-elemen dalam neraca seperti yang tampak di layar. Ya, jadi mengingat kembali pada neraca dikatakan sebagai balance sheet atau keseimbangan di antara dua bagian. Bagian yang pertama adalah aset, ya. Bagian kedua adalah kewajiban dan modal. Jadi, di dalam neraca, penyajian aset akan terbagi menjadi seperti ini. Yang pertama adalah aset lancar, yang kedua kemudian ada investasi jangka panjang, berikutnya ada aset tetap, dan yang terakhir ada aset lain-lain. Sedangkan di kewajiban terbagi menjadi kelompok hutang lancar dan hutang jangka panjang, kemudian terdapat modal. Ya. Di aset, urutan pertama ditempati aset lancar dengan klasifikasi bahwa apabila terdapat akun yang paling mudah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran, atau bisa dikatakan sifat dari aset tersebut sangat liquid, ya, bisa dikatakan lancar, maka kita akan menempatkan di neraca pada posisi yang paling awal di kelompok aset lancar. Contohnya misalnya, di sini yang ditampilkan pertama adalah kas, ya. Yang pertama ditampilkan adalah kas. Alasannya karena kas ini merupakan uang atau alat pembayaran dari suatu transaksi. Sehingga dengan demikian tidak ada yang mengalahkan tingkat likuiditas dari kas. Maka selalu ditempatkan di urutan pertama. Kemudian terdapat surat berharga. Surat berharga ini adalah alokasi dari jumlah kas yang dianggap tidak produktif, atau jika perusahaan memiliki kas atau dana yang menganggur, ya, maka biasanya untuk mengangkat sedikit produktivitas dari kas tersebut, maka dibelilah surat berharga sebagai investasi jangka pendek yang kemudian apabila nanti perusahaan sewaktu-waktu membutuhkan dana untuk menyelesaikan kegiatan operasional, surat berharga ini bisa dijual kembali. Ya, biasanya surat yang berharga yang dipilih adalah surat berharga yang beredar di bursa efek sehingga mudah dijual. Kalau suatu saat kita memiliki kelebihan kas lagi, kita juga bisa membeli dengan lebih mudah. Dan kepemilikan atas surat berharga itu tidak dimaksudkan untuk jangka panjang, tetapi hanya untuk meningkatkan produktivitas dari kas, ya. Jadi pada saat ada keuntungan, ada kenaikan harga, maka biasanya surat berharga ini segera dijual, atau misalnya pada saat membutuhkan kas untuk kegiatan operasional, maka perusahaan bisa menjual surat berharga. Nanti akan berbeda dengan apabila yang kita bahas ada di investasi jangka panjang. Ya. Nah, kembali lagi ke aktiva lancar, aset lancar, ya. Setelah surat berharga, kemudian biasanya ditampilkan adalah piutang, ya. Ada piutang. Nah, piutang ini adalah kas kita tapi yang masih berada di pihak lain. Dengan demikian masih membutuhkan waktu penagihan. Ya, karena berupa kas juga, walaupun menunggu jatuh tempo, maka bisa dikatakan piutang ini lebih liquid dibandingkan aset lancar berikutnya, seperti persediaan dan sewa yang masih harus diterima, ya. Nah, sehingga atas alasan itu piutang ditempatkan di bawah kas dan surat berharga. Kemudian terdapat persediaan.
Persediaan di perusahaan dagang ini biasa disebut dengan persediaan barang dagangan. Ya, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini adalah persediaan yang dibeli untuk dapat segera dijual kembali pada saat sudah terdapat margin, ya. Jadi ada keuntungan yang bisa diterima dari kegiatan membeli kemudian langsung melakukan penjualan. Ya, ada selisih yang dapat dikatakan keuntungan, maka biasanya perusahaan sudah menyegerakan untuk menjual. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa persediaan ini juga merupakan aset produktif yang likuid, sehingga ditempatkan di aset lancar. Kemudian ada semua manfaat dengan istilah masih harus diterima. Ya, contohnya di sini adalah sewa, tapi ini bukan satu-satunya ya. Jadi bisa berupa akun lain, misalnya iklan, sewa, bunga, ya. Ya, istilah masih harus diterima ini dikarenakan biasanya perusahaan sudah membayar, ya, sudah membayar terlebih dahulu, tapi manfaat baru bisa diterima secara bertahap. 1 hari, 2 hari, sampai beberapa hari ke depan sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan. Contohnya kalau sewa ya, misalnya sewa, biasanya kita tidak membayar per hari, tapi kita biasanya membayar untuk per bulan atau per tahun. Sehingga dengan demikian pada saat kita membayar, manfaat yang akan kita terima tidak langsung diterima satu kaligus, tapi bertahap. Seperti kalau kita sewa rumah, ya, kita membayar satu kali di depan, misalnya untuk 1 tahun, tapi manfaatnya kita terima 1 hari, 2 hari, sampai kemudian genap 1 tahun baru bisa dikatakan habis masa sewanya. Nah, sehingga dalam akuntansi ini diakui sebagai akun sewa masih harus diterima, atau teman-teman mendapati istilah lain misalnya berupa sewa dibayar di muka, gitu ya. Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini sudah tidak termasuk dalam aset lancar dikarenakan biasanya investasi dilakukan untuk kepentingan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya, kalau di sini disebutkan sebagai investasi dalam saham biasa, maka yang kita lakukan adalah membeli saham biasa yang beredar di bursa efek, kemudian kita mempertahankan kepemilikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas selama saham tersebut setiap tahunnya masih bisa mendatangkan keuntungan bagi kita dengan cara menerima dividen, gitu ya. Atau terdapat tujuan lain, misalnya karena kita ingin mengendalikan perusahaan tempat kita berinvestasi, sehingga kita berpikiran bahwa lebih baik dipertahankan, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut setidaknya bisa membantu operasional perusahaan kita, gitu ya. Terus yang kedua, ada investasi pada obligasi. Obligasi itu surat berharga pengakuan hutang. Ya. Pihak yang menerbitkan obligasi adalah pihak yang berutang. Kemudian obligasi yang diterbitkan akan diserahkan kepada investor yang memberikan pinjaman. Jadi kalau misalnya di sini kita berlaku sebagai investor, ya, kita yang memberikan pinjaman, maka kita mendapatkan sertifikat obligasi dan itu akan tercatat dalam akuntansi sebagai aset berupa investasi jangka panjang, ya, investasi pada obligasi. Kalau perbandingannya dengan aset lancar tadi, beberapa berupa aset fisik, ya, aset yang memiliki wujud fisik dan dipakai dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun perputarannya, maka kemudian ada yang namanya aset tetap. Aset tetap ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga dapat dikatakan tidak likuid. Sehingga kemudian
atas dasar asumsi tersebut, untuk mencantumkan di neraca, ini akan menjadi kebalikan dari aset lancar ya, karena di aset tetap kita akan melaporkan aset justru yang umurnya paling lama atau tidak terbatas. Contohnya, ini ditampilkan beberapa nama aset tetap ya, ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, goodwill. Dari sekian aset ini tadi, maka yang umurnya paling panjang adalah tanah. Nah, sehingga tanah urutannya ditempatkan yang paling atas. Kemudian menyusul gedung. Ya. Kemudian secara berturut-turut, misalnya kita punya aset lain, aset tetap lain, kita akan memprediksikan berapa umurnya, maka itulah yang berada pada posisi di bawahnya, ya, di bawah gedung tadi. Dalam contoh ini misalnya mesin, baru kendaraan, baru peralatan. Tuh. Terus untuk goodwill, walaupun berumur lebih dari 1 tahun, goodwill ini tidak ada wujud fisiknya. Ya, goodwill ini tidak ada wujud fisiknya. Nanti bisa jadi teman-teman akan mendapati bahwa dalam aset tetap yang tidak berwujud itu bukan cuma ada goodwill, tapi nanti ada paten, ada merek dagang, ya. Nah, itu merupakan aset tetap tidak berwujud. Jadi pengakuannya diberikan oleh suatu badan yang memang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan sertifikat atas kekayaan yang tidak memiliki wujud fisik, gitu ya. Nah, jadi ada pengakuannya berupa sertifikat. Tuh. Walaupun tidak ada wujud fisiknya, ini tetap memerlukan pengorbanan ekonomis ya, jadi tidak gratis, tidak diperoleh dengan sendirinya, tapi memerlukan pengorbanan yang harus diupayakan oleh perusahaan dan biasanya ada harga perolehan. Gitu. Kemudian ada aset lain-lain. Di luar aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, masih terdapat aset yang kemungkinan dimiliki oleh perusahaan, tapi penghitungan harga perolehannya belum final. Ya, sebagai contoh misalnya, di sini disebutkan terdapat bangunan dalam proses. Ya, terdapat bangunan dalam proses. Berarti gedung yang sementara dibangun ini membutuhkan pengeluaran yang sifatnya bertahap. Ya, jadi pada saat setiap kali dilakukan pengeluaran untuk pembangunan gedung itu, apakah itu membeli bahan, ataukah membayar gaji pekerja bangunan, ya, maka jumlah pengeluaran itu tadi akan dialokasikan kepada akun bangunan masih dalam proses. Nanti apabila sudah selesai, ya, apabila proses pembangunan sudah selesai, maka akun bangunan dalam proses yang masuk di kelompok aset lain-lain itu bisa dipindahkan ke aset tetap dengan nama misalnya gedung, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini ada perbedaan tempat penyajian untuk menunjukkan kondisi suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain bangunan dalam proses, ada misalnya mesin yang belum digunakan ya. Jadi belum digunakan dengan alasan tertentu, bukan cuma sekedar dibeli kemudian tidak dipakai. Tapi misalnya masih dibutuhkan lagi untuk perakitan atau ada pengeluaran lain yang sifatnya melengkapi dari bisanya mesin tersebut nanti mulai digunakan. Itu pembagian kelompok aset di dalam neraca. Kemudian elemen lain adalah kewajiban ya. Jadi yang pertama ada hutang lancar. Hutang lancar merupakan hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya, yang pertama misalnya adalah hutang usaha. Hutang usaha ini termasuk hutang lancar dikarenakan dalam kegiatan usaha perusahaan bisa jadi melakukan aktivitas pembelian bahan baku atau barang dagangan yang dilakukan secara kredit.
ya, dilakukan secara kredit. Karena yang dibeli itu adalah bahan atau barang yang memang berkaitan dengan usaha, maka dalam 1 tahun itu dimungkinkan untuk beli berulang kali. Sehingga muncullah hutang berulang kali, dan tiap hutang yang timbul ini tadi memiliki jangka waktu atau jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Ya, tidak lebih dari 1 tahun. Biasanya cuma 30 hari atau 1 bulan ya. 1 bulan, 2 bulan. Paling batasnya adalah 3 bulan untuk bisa jatuh tempo. Itu ya. Nah, sehingga kemudian masuk kategori hutang lancar. Hutang usaha ini kadangkala disebut juga sesuai dengan aktivitas usahanya. Jadi untuk perusahaan dagang, penyebutan hutang usahanya nanti justru hutang dagang, seperti itu ya. Sedangkan untuk perusahaan jasa, karena tidak ada istilah hutang jasa, maka tetap dipakai hutang usaha. Terus berikutnya ada hutang wesel. Hutang wesel kalau dilihat dari asal mula timbulnya, maka sebenarnya mirip dengan hutang usaha, cuma bedanya kalau hutang wesel ini dikuatkan dengan janji tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang menerbitkan wesel atau pihak yang berutang, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa mengakui hutang usaha karena mirip dengan hutang wesel karena mirip dengan hutang usaha, maka posisinya sama yaitu di hutang lancar. Kemudian ada hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan ini merupakan hutang yang biasa terjadi setiap tahun, ya. Karena terjadi setiap tahun, berarti kalau tahun ini ada hutang pajak penghasilan, tahun depan akan muncul hutang pajak penghasilan juga karena ada perbedaan waktu, ya, antara pelaporan dengan pembayaran pajak. Sehingga mau tidak mau perusahaan selalu punya hutang pajak penghasilan. Nah, karena timbulnya akan setiap tahun, maka di hutang pajak penghasilan ini juga dilaporkan sebagai hutang usaha. Kemudian eh, hutang gaji, ya. Jadi kalau perusahaan memiliki karyawan, memiliki tenaga kerja, maka memiliki kewajiban untuk membayar gajinya setiap bulan, ya, atau bisa juga mingguan, ya, mingguan atau bulanan. Pada bulan terakhir, ya, bulan terakhir dari 1 tahun, misalnya bulan Desember, biasanya karyawan itu bekerja, tapi nanti gajinya dibayarkan di Januari bulan depannya, awal bulan. Nah, sehingga di akhir tahun, karena kita sudah harus menyusun laporan keuangan, manfaat yang diterima dari pekerjaan karyawan ini tadi, tapi waktu pembayaran gajinya belum tiba, akan dilaporkan sebagai hutang gaji. Ya, nah, karena waktunya tidak melebihi 1 tahun, ya, tidak melebihi 1 tahun, walaupun melewati pergantian tahun, gitu ya. Jadi tahun 2000, Desember 2023 nanti dibayarnya 1 Januari misalnya 2024. Nah, tidak melewati 1 tahun, tapi melewati pergantian tahun. Ini mengakibatkan perusahaan tetap harus melaporkan, ya, karena karyawannya sudah bekerja dan perusahaannya tinggal membayar nanti di bulan depannya. Nah, sehingga masuk kategori hutang gaji di kelompok hutang lancar. Terus ada jaminan purna jual, ya. Jaminan purna jual itu seperti istilahnya kalau teman-teman sering beli barang yang ada garansi, ya. Nah, garansi itu biasanya juga terbatas waktunya, tidak lebih dari 1 tahun. Maka dari itu masuk di hutang lancar. Dan nanti masih memungkinkan kalau misalnya perusahaan punya hutang-hutang lain yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka diperbolehkan menambah akun di hutang lancar. Ya, jadi tidak harus cuma ini saja. Kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah hutang yang memiliki masa jatuh tempo di atas 1 tahun. Ya, di atas 1 tahun. Contohnya misalnya ada hutang hipotek. Hutang hipotek itu adalah hutang yang timbul
dari aktivitas pinjaman, di mana kita juga harus menyerahkan jaminan berupa aset tidak bergerak, ya, maka dikatakan aset tidak bergerak itu hipotek, seperti contohnya tanah dan bangunan, ya. Nah, jadi kalau kita pinjam uang di bank dalam jumlah besar, kemudian waktu pelunasannya misalnya ya 5 tahun. Nah, dengan demikian kita memiliki jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan hutang tersebut. Biasanya bank untuk keamanan pinjaman yang diberikan maka meminta jaminan berupa sertifikat tanah misalnya ya. Nah, sertifikat tanah, sehingga dengan demikian kita bisa mencatatnya sebagai hutang hipotek dan masuk di kelompok hutang jangka panjang. Terus ada hutang obligasi. Tadi Ibu sudah sempat singgung-singgung masalah obligasi ya, masalah obligasi. Jadi akan ada dua pihak, satu yang menerbitkan, satu yang berinvestasi. Pada saat perusahaan kita yang menerbitkan obligasi karena membutuhkan dana dari via eksternal, maka kita akan mengakui di hutang obligasi. Kalau yang diinvestasi jangka panjang tadi kebalikannya ya, kita yang punya uang, ada perusahaan yang membutuhkan pinjaman, maka kita meminjami dengan menerima sertifikat obligasi, maka penyebutannya jadi investasi pada obligasi. Oke, kemudian yang terakhir ada modal. Jadi modal atau sering disebut dengan ekuitas, ini tergantung dari bentuk badan hukum perusahaan, ya. Jadi ada perusahaan yang memakai badan hukum CV atau firma, ya. CV atau firma ini adalah perusahaan dengan bentuk partnership, ya, pertemanan, jadi persekutuan gitu ya. Kemudian ada bentuk perseorangan, bentuk perusahaan yang paling sederhana ya, dimiliki oleh satu orang. Kalau persekutuan tadi 2 orang atau lebih. Kemudian ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu ada yang go public, ada yang private. Ya, kalau yang go public berarti sahamnya nanti beredar di bursa efek, diperjualbelikan secara bebas, siapa saja bisa membeli. Ya. Nah, kemudian kalau yang private itu biasanya ada batasan-batasan tertentu, sesama pemilik saham perusahaan biasanya saling kenal dan memiliki kepentingan yang sama gitu ya, sehingga kalau di perseroan terbatas tadi yang terbuka atau go public sifatnya bebas, siapa saja yang punya uang bisa membeli saham, maka bisa dikatakan dia pemegang saham perusahaan. Tapi kalau yang private, maka ada batasan tertentu, mendirikannya bersama-sama, memiliki sahamnya, sehingga kalau misalnya ada salah satu yang kemudian misalnya sudah tidak berkenan untuk memiliki saham, maka dibuatlah rapat pemegang saham yang kemudian memutuskan bahwa saham dari pemilik yang mengundurkan diri tadi akan dibeli oleh sesama pemegang saham perusahaan atau bisa dialihkan ke pihak lain. Gitu ya. Terus bentuk badan hukum yang terakhir ada koperasi. Nah, koperasi itu juga bentuk badan hukum ya. Jadi dari 4 bentuk badan hukum ini tadi, maka pelaporan modalnya nanti akan mencerminkan kondisi badan hukumnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada modal saham, agio saham, ya, modal saham prioritas, agio saham prioritas, modal saham biasa, agio saham biasa, dan laba tahun berjalan, maka ini bentuknya adalah PT, ya, bentuknya adalah PT. Tapi kalau bentuknya perseorangan, tidak pakai istilah modal saham, tapi langsung pakai modal tuan X misalnya. Kemudian ada private tuan X, ya, itu perseorangan. Kalau persekutuan atau CV atau firma dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
Ya. Nah, sehingga di dalam kelompok modal nanti disebutkan mirip dengan perusahaan perseorangan, tapi ada dua orang atau lebih ya, misalnya modal tuan X, modal tuan Y, prive tuan X, prive tuan Y. Tuh. Kemudian kalau bentuknya adalah koperasi, maka istilah modal yang dipakai lain lagi ya. Jadi kalau koperasi untuk kelompok modalnya ada yang namanya simpanan wajib, ada yang namanya simpanan pokok ya. Simpanan pokok itu hanya satu kali diserahkan oleh anggota koperasi. Berarti kalau anggota koperasi, maka dia bisa dikatakan sebagai investor juga ya bagi perusahaan yang bentuknya koperasi. Cuma bedanya dengan perseroan terbatas, kalau koperasi satu orang hanya berkesempatan memiliki satu modal atau satu simpanan pokok ya. Tapi kalau perseroan terbatas terdapat kemampuan yang berbeda-beda di tiap investornya, maka memungkinkan bagi para investor itu memiliki jumlah lembar saham yang berbeda-beda. Jadi ada yang jumlah lembar sahamnya sampai 100, ada yang cuma 50, ada yang 200 ya, tergantung ada tidaknya kekayaannya untuk diinvestasikan ke dalam saham perusahaan. Ya. Terus kalau di koperasi ada yang namanya nanti sisa hasil usaha. Nah, kalau di PT namanya ini laba tahun berjalan. Ya, jadi serupa tapi tidak sama, mencerminkan modal dari tiap perusahaan sesuai dengan bentuk badan hukumnya itu yang akan kita lampirkan atau kita laporkan di dalam neraca atau posisi keuangan dari tiap-tiap perusahaan ya. Jadi ini tadi bentuk atau gambaran yang singkat ya dari neraca yang biasa dimiliki oleh perusahaan. Nanti aplikasinya sesuai dengan keadaan yang bisa diterapkan oleh tiap-tiap perusahaan ya, baik itu mengenai badan hukumnya ataupun akun-akun yang dimiliki. Oke, terus berikutnya sebentar ya. Nah, berikutnya bagaimana prinsip akuntansi sesuai dengan standar pelaporan ya. Prinsip akuntansi sesuai dengan standar pelaporan, misalnya di dalam neraca tadi kita akan melaporkan aset lancar gitu ya. Di dalam neraca kita akan melaporkan aset lancar. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Ada beberapa hal yang menjadi akun yang memiliki akun kontra ya, yang memiliki akun kontra seperti contohnya ya, ini surat berharga ada cadangan penurunan nilai. Terus piutang usaha ada cadangan piutang tak tertagih ya, cadangan piutang tak tertagih. Persediaan barang ada cadangan penurunan nilai. Kalau kas nggak ada, ya nggak pakai cadangan. Nah, jadi menurut standar akuntansi keuangan, pelaporan seperti ini dibuatlah klasifikasi-klasifikasi ya dari akun-akun yang akan ditampilkan di neraca yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perusahaan harus memiliki kebijakan untuk membentuk cadangan ya, untuk membentuk cadangan. Contohnya yang pertama surat berharga. Nah, surat berharga ini tadi Ibu sebutkan bahwa beredar di bursa efek berarti akan ada permintaan, ada penawaran ya. Ada permintaan, ada penawaran berarti pasti nanti ada naik turunnya harga. Kemudian di persediaan barang dagangan, ya persediaan barang dagangan ini juga ada cadangan penurunan nilai. Serupa ya,
Jadi kalau surat berharga tadi jual belinya ada di bursa efek. Terus untuk persediaan barang dagangan, ada pasaran, ada pasar, ada toko, ya, ada tempat melakukan penjualan, ada permintaan penawaran. Sehingga harga barang pun memiliki kecenderungan ada naiknya, ada turunnya. Terus kalau teman-teman perhatikan, kok ini cuma ada cadangan penurunan, ya, di dua unsur ini tadi, ya. Dua unsur ini tadi kok cuma ada cadangan penurunan, sedangkan cadangan kenaikan nggak ada. Nah, di dalam standar akuntansi maka ada aturan di mana kita harus menyajikan surat berharga ataupun persediaan barang dagangan pada nilai terendah. Ya, nilai terendah di sini maksudnya adalah kita membandingkan antara harga perolehan atau harga beli kita waktu kita membeli surat berharga atau membeli persediaan, kita bandingkan dengan harga pasar. Harga pasar itu adalah harga yang berlaku nantinya di tanggal pelaporan keuangan, di tanggal 31 Desember misalnya, ya. Sehingga pada saat ada kenaikan tidak boleh kita bentuk cadangan karena tadi kita diminta untuk melaporkan pada harga terendah. Tapi pada saat misalnya harganya turun, ya, sehingga harga pasar lebih rendah daripada harga beli kita, maka kita harus menurunkan harga untuk pelaporan kita di neraca, ya. Jadi ini harga beli kita. Ini harga beli kita. Ternyata pada saat pelaporan harganya jadi sekian. Nah, jadi selisih harga antara harga beli dengan harga pasar pada saat pelaporan keuangan kita masukkan sebagai cadangan, ya, cadangan penurunan nilai berharga seperti ini. Begitu juga persediaannya. Awalnya kita beli dengan 16.000, ya, kemudian eh, ada penurunan nilai, ya, ada penurunan nilai sebesar 1.200.000, ya. Jadi, oh, ini kurang turun ya harusnya. Nah, sehingga harusnya ini nilai pasar. Nah, ini nilai pasar ternyata lebih rendah, ya. Nah, sehingga selisih ini tadi akan dicantumkan di cadangan penurunan nilai. Sedangkan hal-hal lainnya yang tidak ada kaitannya dengan harga pasar dan harga perolehan, maka tidak perlu membentuk cadangan penurunan nilai. Contohnya adalah kas. Nah, contohnya adalah kas. Nah, terus kemudian terhadap piutang usaha. Nah, piutang usaha ini kalau teman-teman perhatikan ada cadangan juga. Ada cadangan piutang tak tertagih. Ya, ada cadangan piutang tak tertagih. Nah, jadi sifat dari piutang, piutang ini adalah tagihan, ya, tagihan kita kepada pihak lain. Ada kalanya terdapat piutang yang ternyata sulit untuk ditagih sampai berbulan-bulan, ya. Nah, sehingga menurut standar akuntansi keuangan kita diwajibkan menghapuskan piutang yang kemungkinan besar sudah tidak dapat ditagih lagi, ya. Apakah dikarenakan debiturnya meninggal dunia, debiturnya bangkrut, atau misalnya debiturnya mangkir, ya. Jadi tidak mau membayar karena alasan yang berbagai macam, ya. Nah, sehingga sudah lewat dari hampir 1 tahun tidak juga tertagih. Nah, maka untuk menghindari kerugian yang terjadi secara drastis, maka biasanya dalam pelaporan piutang secara bertahap per tahun kita diwajibkan untuk membentuk cadangan piutang tak tertagih. Gitu. Nah, sehingga penyajiannya di dalam neraca seperti ini ada piutang usaha dan ada cadangan. Maka ini adalah nilai realisasi bersih dari piutang yang kemungkinan masih bisa ditagih. Gitu ya.
Kemudian berikutnya penyajian investasi jangka panjang ya, penyajian investasi jangka panjang maka seperti ini. Perusahaan punya berbagai alasan ya. Salah satunya misalnya ingin memperoleh penghasilan tetap berupa obligasi atau dividen saham, atau justru ingin mengendalikan perusahaan lain sehingga perusahaan memutuskan untuk berinvestasi terhadap perusahaan lain dengan cara beli sahamnya atau beli obligasinya. Cara pelaporan, maka secara lengkap seperti ini ya. Jadi kita melaporkan sesuai dengan harga beli atau harga pokok. Kemudian kalau misalnya surat berharga yang kita beli tersebut di akhir tahun mengalami penurunan harga, maka kita juga wajib menurunkan sehingga dalam pelaporan sesuai dengan harga pasar. Selisih antara harga perolehan dengan harga pasar nanti masuk di cadangan penurunan nilai. Gitu ya. Nah, itu kalau saham, obligasi juga demikian. Cuma bedanya kalau obligasi biasanya dilaporkan pada ini ya, dilaporkan sebesar harga pokok setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Jadi nanti untuk obligasi itu ada amortisasinya, ada penurunan nilainya, sehingga nanti pada saat jatuh tempo diharapkan obligasi ini sudah bernilai sama persis dengan nilai nominal yang tertera dalam obligasi. Itu investasi jangka panjang. Nah, kemudian ada aset tetap ya. Nah, aset tetap merupakan sumber ekonomi baik yang berwujud maupun tidak berwujud ya. Digunakan aktif dalam operasi normal perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka memperoleh pendapatan. Ya, jadi aset tetap itu memiliki umur panjang, tapi karena yang memiliki adalah perusahaan, maka diharapkan aset tersebut produktif ya, aset tersebut produktif dan kepemilikannya bisa dipertahankan lebih dari 1 tahun sehingga produktivitas bisa dimaksimalkan oleh perusahaan. Kemudian dari aset tetap nanti ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud berarti bisa ditelusuri wujud fisiknya ya, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin. Sedangkan yang aktiva tetap yang tidak berwujud ini merupakan hak istimewa atau kondisi atau posisi perusahaan yang menguntungkan dalam pencapaian pendapatan. Contohnya misalnya adalah merek dagang ya. Merek dagang itu bisa kita legalkan pemakaiannya ya. Jadi bisa kita kita sahkan secara hukum bahwa suatu barang yang kita produksi terus kita kasih merek, itu yang punya merek adalah kita. Sehingga pada saat nanti ada pihak-pihak yang mau memasukkan produk kita, bisa kita perkarakan secara hukum, karena secara hukum juga kita sudah disahkan memiliki hak istimewa untuk menggunakan merek dagang tersebut. Ya. Nah, jadi kenapa dikatakan ini merupakan posisi yang menguntungkan dalam pencapaian pendapatan? Karena harapannya dengan adanya merek dagang, konsumen akan lebih mudah mengenali produk milik perusahaan dan tidak tertukar dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Ya, sehingga pada saat kita hadapi ada pelanggan yang setia terhadap produk kita, ya, pada saat dia membutuhkan kembali, dia akan mencari produk kita dengan identitas yang melekat pada barang berupa merek itu tadi. Ya, sehingga pembelian dari konsumen tadi bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, akhirnya pendapatan perusahaan juga dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Itu ya, aset tidak berwujud, jadi berupa hak. Hak tersebut untuk dilegalkan ya, tidak gratis, tapi kita biasanya dalam pengurusannya mengeluarkan juga biaya pengurusan. Dan setelah
sah, maka kita bisa mendapatkan sertifikat, misalnya sertifikat merek dagang tersebut yang bisa diperpanjang lagi dalam waktu 20 tahun, gitu ya. Nah, kemudian eh, ini contoh penyajian aktiva tetap di neraca. Jadi kalau tanah teman-teman dapatkan nilainya cuma satu saja, itu karena biasanya tanah dilaporkan hanya pada harga historis ya atau harga belinya. Tanah tidak mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan aset lainnya, maka kita bisa lihat ada perbedaan seperti bangunan, mesin, kendaraan, ini selalu ada akun kontranya, yaitu berupa akumulasi penyusutan. Kenapa demikian? Karena dari aset yang seperti ini tadi, biasanya memiliki batasan umur dan pada saat sampai di akhir umurnya, aktiva bisa dianggap tidak lagi produktif. Sehingga kita harus membebankan penurunan nilainya setiap tahun. Nah, pembebanan penurunan nilai ini kita sebut dengan penyusutan. Nanti akan ditambahkan sesuai dengan umurnya. Tahun pertama susut berapa persen, tahun kedua susut berapa persen, tahun ketiga susut berapa persen, sampai akhir dari umur, sehingga misalnya bangunan ya, nilai perolehannya 24.000, terus akumulasi penyusutannya 12.000. Nah, nanti di akhir tahun di akhir umur dari bangunan, harga historis ini akan sama dengan nilai akumulasi penyusutan. Sehingga kita bisa lihat di akhir umur dari bangunan, maka nanti nilai bukunya, ini disebut nilai buku, akan menjadi nol. Nah, jadi pada saat sudah nol, berarti bangunan tersebut sudah tidak layak dipakai dan sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi. Ya, jadi cara penyajian aset tetap seperti ini. Kemudian aset lain-lain, contohnya yang tadi ya, bangunan dalam proses konstruksi dan mesin yang belum digunakan. Nah, aset ini merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke aset lancak, aset tetap maupun investasi jangka panjang dikarenakan sifatnya yang memang belum siap untuk dipergunakan. Ya, terus kemudian em, kewajiban, ya, kewajiban lancar penyajiannya seperti ini. Tadi Ibu sudah bahas satu persatu ya. Akun yang bisa tampil di sini, teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan akun yang teman-teman butuhkan dengan batasan bahwa umurnya memang tidak lebih dari 1 tahun ya, jangka waktunya untuk jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, maka bisa masuk di kelompok kewajiban lancar. Kemudian utang jangka panjang diharapkan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Contohnya misalnya ada hutang wesel bank, hutang hipotek, hutang sewa guna usaha ya, hak guna sewa hutang atau hutang sewa guna usaha sama ya. Kemudian ada hutang obligasi misalnya, Ibu juga sudah bahas tadi. Nah, yang ini umurnya lebih dari 1 tahun, maka masuk kategori hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, modal. Ini contohnya sesuai dengan bentuk badan hukum ya, modal perusahaan perseorangan, firma, perseroan terbatas. Kalau modal perseorangan cuma seperti yang nomor satu ini. Modal pemilik nanti disebutkan modal Tuan Andi. Gitu ya. Kalau yang firma seperti yang nomor 2. Modal pemilik ada Tuan A, Tuan B, Nyonya C. Jadi jumlah modal pemilik nanti akan dijumlahkan. Sedangkan yang perseroan terbatas, contohnya yang di tabel neraca di awal tadi ya. Yang koperasi tidak dicontohkan di sini karena nanti teman-teman sesuai dengan pemilihan
pemilihan konsentrasi, nanti akan ada akuntansi yang membahas tentang koperasi tersendiri. Ya. Ini penegasan untuk kalau bentuknya perseroan terbatas, ya. Ada modal saham biasa, ada modal saham biasa dan laba ditahan, ya. Nah, ini terpotong ya, harusnya modal saham biasa, terus agio modal saham biasa dan laba ditahan yang terakhir, gitu ya. Jadi ini penyajian untuk modal yang berupa perseroan terbatas. Oke, kemudian pengungkapan ya, disclosure. Jadi diperkenankan memberikan pengungkapan tambahan atas informasi yang tidak disajikan di laporan keuangan. Misalnya, kebijakan yang diambil nanti untuk kaitannya dengan penyusutan aset tetap menggunakan metode apa, kemudian metode penilaian persediaan, ya, karena tadi cuma tampil akunnya dan nominalnya, maka metode-metode yang seperti ini berhubungan dengan rupiah yang ditampilkan di neraca, tapi karena penjelasannya tidak bisa dilakukan di neraca, maka disclosure-nya nanti bisa dilakukan di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Kemudian subsequent event, peristiwa kemudian saat antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal diterbitkan laporan keuangan, ya. Jadi tanggal laporan keuangan itu tanggal 31 Desember. Tapi kemudian untuk dapat dipublish kadang membutuhkan waktu, ya, karena proses penyusunan laporan keuangan ini harus dipastikan menyajikan laporan yang benar-benar dapat dipercaya, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, maka perusahaan sangat berhati-hati. Walaupun tanggal laporan keuangan tanggal 31 Desember, maka biasanya perusahaan membutuhkan beberapa waktu, ya. Misalnya dari 30 sampai 90 hari untuk dapat 30 sampai 60 hari untuk dapat menyelesaikan laporan keuangannya, ya. Sehingga kemudian peristiwa yang mempengaruhi jumlah rupiah dalam laporan keuangan, peristiwa yang tidak mempengaruhi laporan keuangan, ya, nanti harus diungkapkan dalam laporan keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya adalah cadangan kerugian piutang, utang pajak, akuisisi perusahaan. Misalnya terjadi peristiwa yang luar biasa seperti um, ini ya, kebakaran yang ternyata nanti menghabiskan persediaan. Nah, itu akan dilaporkan di catatan atas laporan keuangan sebagai informasi yang lebih detail nantinya. Kemudian pada saat perusahaan juga menarik kembali saham yang beredar, ini juga dianggap sebagai peristiwa yang nanti akan diungkapkan oleh perusahaan. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya dari video pembelajaran ini, teman-teman ada kendala atau ingin menanyakan materi, maka Ibu persilakan nanti untuk menuliskan pertanyaannya di chat grup WA, ya. Grup WA dari kelas teman-teman, sehingga kita tetap dapat mendiskusikan walaupun kita tidak bisa bertemu langsung hari ini. Ibu rasa seperti itu hari ini pertemuan kita. Ibu gantikan dengan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita segera bisa bertemu kembali sehingga kita bisa bahas lebih banyak lagi dan dengan materi-materi selanjutnya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.